pasca viral di media sosial video yang memperlihatkan oknum dokter kandungan yang melakukan pelecehan terhadap seorang pasien. Jajaran kepolisian Resort Garut yang dipimpin Kapolres Garut mendatangi klinik tempat kejadian. Kapolres Garut melihat langsung ruangan praktek yang biasa digunakan oknum dokter tersebut saat melakukan praktek atau melayani pasien. Namun sudah 3 hari ini dokter tersebut tidak lagi bekerja di klinik yang berlokasi di kawasan Garut Kota. Polres Garut mengatakan kejadian tersebut terjadi pada tahun lalu dan saat ini pihaknya bersama Polda Jabar telah membentuk tim khusus untuk mendalami kasus ini. Satu inisial dokter MF itu diduga melakukan perbuatan pelecehan seksual terhadap pasiennya. Namun ini masih kita dalami. Polres Garut beserta Polda Jabar itu telah membentuk tim khusus untuk melakukan penyelidikan. Kemudian apabila nanti memang dugaan itu benar, kita masih mengumpulkan alat bukti, kita akan proses, tangani secara tuntas dan tindak tegas. Data sementara tadi yang kita peroleh itu terjadi di 20 Juni 2024, jadi sekitar 10 bulan yang lalu. Kami masih dalami ini korbannya karena memang korban sampai saat ini belum laporan, tapi Polres Garut dan Polda Jabar langsung membentuk tim khusus mendalami dan memproses penyelidikan. Polres Garut membuka posko pengaduan untuk melayani aduan masyarakat perihal kasus tersebut. Pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan hari ini. Saya akan menuju ke Pak Edi Puryanto. Pak Edi, bagaimana nih pemerintah menyikapi hal ini, adanya kasus kekerasan seksual tapi dilakukan oleh kaum intelektual nih? Saya Komisi 9 di Parlemen melihat ini kasus besar ya, dari seluruh praktek dokter yang buruk, ini paling buruk ini. Jadi wajar kalau itu mendapat perhatian yang besar dari publik, karena itu Komisi 9 sebetulnya di dalam regulasi undang-undang sudah mendesain bahwa profesi dokter ini profesi yang penuh dengan kemuliaan. Masyarakat sudah menyerahkan hidup matinya kepada dokter. Mestinya dokter itu menjawab dengan 2 hal. Satu, namanya good moral responsibility, tanggung jawab moral yang bagus. Yang kedua, standar kompetensi yang tinggi. Nah, 2 hal ini menjadi syarat mutlak bagi seorang dokter. Sehingga di dalam pembahasan undang-undang kemarin kami perkuat itu untuk mengawal 2 hal ini, mulai dari isu pendidikan, mulai dari kolegium. Dulu kolegium di bawah ID, sekarang kita naikkan di bawah negara, agar standar pendidikan, proses pendidikan, uji kompetensi pendidikan dokter itu tambah bagus. Yang kedua, kami tambahkan majelis disiplin tenaga kesehatan. Itu dulu di bawah ID, sekarang kita naikkan di bawah negara. Jadi 2 posisi kolegium dan majelis disiplin tenaga kesehatan itu sama-sama milik negara sekarang. Nah, 2 hal ini kita harapkan bisa mengawal 2 hal tadi, moralnya baik, kompetensinya baik. Tambah lagi kemudian pemerintah kita beri ruang yang cukup soal perizinan, belum lagi konsel soal STR. Jadi ada kolegium, ada majelis disiplin, ada konsel, ada pemerintah, ada ID. Ini semuanya kan dalam rangka membentuk 2 hal ini. Tapi mengapa ini masih gagal? Artinya ada apa ini? Maka semalam Komisi 9 koordinasi dengan pemerintah Kemenkes untuk melihat sisi apa yang perlu kita perbaiki lagi. Mudah-mudahan kasus ini menjadi pemicu itu semua tentu ada pembelajarannya. Tapi saya memberi apresiasi bahwa ini pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum yang menangani adalah aparat penegak hukum. Polisi, jaksa, dan hakim. Semua nggak bisa mengintervensi. Dan ini pasti ada pelanggaran disiplin. Itu wilayahnya majelis disiplin tenaga kesehatan. Kalau ini dilakukan, maka atau ada pelanggaran ini, maka STR dicabut, izin dicabut. Sebelum itu pasti ada pelanggaran etika. Maka moral yang baik, etika yang baik, disiplin yang baik itu dilakukan oleh semua dokter, pasti dia tidak akan melanggar hukum. Nah, ini hal-hal ini sebetulnya dalam undang-undang kesehatan kita yang baru kemarin disahkan itu sudah diatur sedemikian rupa, dan Komisi 9 bekerja keras untuk itu. Tapi ya mudah-mudahan ini menjadi satu kasus yang
lalu sinkronisasi di antara instrumen yang dimiliki oleh negara di dalam mengatur praktek dokter ini itu ke depan akan semakin baik. Itu yang dilakukan oleh Komisi 9. Baik, Pak Nazar, tadi kan juga disampaikan oleh Menkes bahwa pendidikan spesialis anestesi ini akan dibekukan terlebih dahulu. Kemudian juga banyak sekali yang harus dibenahi. Nah, menurut IDI sendiri ini apa sih yang harus dibenahi? Terus kemudian mungkin sistem rekrutmennya kah yang kurang tepat atau seperti apa? Begini, tadi Pak Edi sudah membicarakan secara garis besar apa yang dihasilkan di Undang-Undang Omnibus Law 17 tahun 2023. Itu mengambil ada 11 undang-undang ya Pak ya menjadi satu dalam hal ini. Di sini yang berkaitan dengan persoalan ini yang menjadi persoalan yang kami rasakan setelah undang-undang itu berjalan ya, itu justru ada porsi yang paling mendasar seperti dikatakan Pak Edi tadi, yaitu porsi etika profesi yang menjadi induk, yang menjadi Core, inti. Core ya, menjadi payung baik untuk kompetensi, baik untuk disiplinnya, apalagi ke ranah hukum itu adalah etika. Porsi ini sangat terminimalisasi, yaitu yang isinya tentang etika keprofesian itu terminimalisasi, terutama yang menyentuh tentang pembinaan yang tentu bermula dari internalisasi daripada kode etik kedokteran, pada hampir terakhirnya itu punishment yang selama ini pada Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 itu, yang sekarang sudah tidak ada lagi itu diberikan porsi ini oleh pemerintah ya kepada perhimpunan. Di sini gap menganga Pak Edi. Sehingganya walaupun ada komisi disiplin, walaupun ada KKI di situ dan banyak hal yang sudah ditarik ke sentral, ke Departemen Kesehatan, tetapi yang mendasar tentang porsi keprofesian, etika keprofesian itu menjadi gap. Kita akan mencoba kembali menghubungi Dr. Andi Khomeini. Dr. Andi, apakah bisa mendengar suara saya dengan jelas? Bisa Mbak. Baik, Suaraku Dr. Andi, jelas, bagaimana nih tanggapan Anda melihat rekan sejawat Anda melakukan atau terlibat dalam kasus pelecehan seksual? Rekan-rekan sejawat dokter ini melihatnya seperti apa? Oke, pertama barangkali ini kita harus merenung ya, dan harus betul-betul berkontemplasi kenapa bisa kejadian yang seperti ini tuh berturut-turut dalam beberapa hari. Kemudian buat kami itu musibah karena kan mungkin jadinya ini kayak peribahasa, nila setitik rusak susu sebelanga. Jadi begitu banyak dokter, begitu banyak tenaga kesehatan yang memberikan pengabdiannya, pelayanannya, tapi kemudian karena beberapa oknum seperti ini, itu kemudian karya positif dari teman-teman yang lain itu jadi tercemar. Itu pertama ya. Kemudian poin yang tidak kalah penting adalah kami juga harus betul-betul menyampaikan bahwa kami itu berempati kepada korban dan juga kepada keluarga dari korban yang sebenarnya sedang mencari pertolongan tetapi malah ya menjadi korban dari tindak kejahatan, tindak pidana. Dan sebagaimana sudah disampaikan sebelumnya oleh para narasumber yang lain, karena memang ini adalah tindak pidana, jadi kami memang sangat mendukung betul aparat penegak hukum untuk menuntaskan kasus ini. Jadi kenapa itu diperlukan? Karena memang kita harus memisahkan siapa yang baik, siapa yang tidak baik, mana yang oke, mana yang tidak oke, mana yang etik, mana yang tidak etis. Jadi ya kami mendukung penuh aparat penegak hukum untuk menuntaskan kasus ini.
Tapi ada lagi poin yang tidak kalah penting, yaitu adalah bagaimana mencegah ini agar tidak terjadi kembali. Bagaimana agar semua fasilitas kesehatan kita, kemudian semua institusi pendidikan tenaga kesehatan itu benar-benar menjadi ruang yang aman dan nyaman dan terhindar dari segala macam tindakan pelecehan dan kekerasan seksual. Mungkin itu ya. Spesifik tadi disampaikan juga bahwa kita memang harus melakukan uji, melakukan screening secara berkala kepada semua. Karena kita bicaranya kali ini adalah di tenaga kesehatan, di para dokter, maka saya pikir sudah layaklah kalau memang kita membangun sebuah sistem di mana kami semua ini itu mendapatkan screening berkala, tidak hanya kesehatan fisiknya, tapi juga kesehatan mentalnya. Baik. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih Dokter Andi. Saya akan ke Pak Reza. Pak Reza, tadi juga dikatakan soal ada gangguan kejiwaan, begitu. Apakah tes kejiwaan ini sebetulnya efektif nggak untuk memprediksi mungkin adanya potensi seseorang akan melakukan suatu tindak kejahatan atau kekerasan seksual, atau misalnya juga tes kejiwaan ini untuk menentukan seorang dokter ini capable untuk melakukan tugasnya itu seperti apa? Saya tidak bicara kemungkinan hengki-pengki ya, kemungkinan permainan-permainan bawah meja itu. Saya hanya ingin mengatakan secara konkret bahwa ada istilah malingering, ada istilah dissimulation. Malingering pura-pura sakit, dissimulation pura-pura sehat. Apa artinya? Tes apapun itu bisa saja dikelabui. Lebih-lebih jangan-jangan oleh profesional, karena dia tahu tips dan trik bagaimana menyiasati tes yang diajukan kepada dirinya. Terlepas dari itu, adanya gagasan atau pemikiran untuk memberikan tes berkala bagi saya sah-sah saja. Walaupun masyarakat tampaknya perlu diinsafkan agar tidak menaruh ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap yang namanya psikotes. Anggaplah, entah itu dokter, entah itu jurnalis atau profesi lainnya, hasil psikotesnya bagus. Lalu masyarakat beranggapan maka seterusnya orang ini semestinya bagus. Tidak demikian. Kondisi kesehatan manusia, kondisi psikologis manusia fluktuatif, dinamis. Kemarin baik, hari ini buruk. Kemarin sehat, hari ini sakit. Kemarin normal, hari ini abnormal. Dan seterusnya. Dan itu tidak akan mungkin bisa terlacak terus-menerus dengan setiap hari menyelenggarakan psikotes. Tidak realistis. Karena itu, saya yakin betul bahwa alih-alih mengandalkan psikotes, mekanisme pengawasan memang harus diberikan garis bawah. Bicara pengawasan, ada 3 semestinya saluran yang bisa dilakukan, menurut saya. Pertama, mengandalkan adanya laporan dari korban, sehingga mekanisme pengawasan, mekanisme pertanggungjawaban bisa bekerja karena ada laporan. Yang kedua, audit dengan melibatkan sekian banyak katakanlah bodies atau organ-organ tadi disebut oleh Pak Edi. Ada satu mekanisme lagi sesungguhnya yang paling bisa diandalkan, yaitu whistleblower system. Pertanyaan, apakah organisasi profesi punya kesanggupan tidak membudayakan kebiasaan para anggotanya untuk buka suara ketika sesama sejawat melakukan penyimpangan? Tantangannya memang besar. Konon atas nama jiwa korsa, segala macam bentuk aib, kesalahan, penyimpangan, bahkan kejahatan harus ditutup atas nama jiwa korsa. Tapi justru sekarang saya balik. Kalau organisasi punya kesungguhan untuk membangun whistleblower system, pasti kita berharap ini akan efektif. Baik, dari ini berani nggak nih Pak? Iya, itu sebenarnya kita mengakui belum semua. Kalau tidak ada yang berani, ya enggak juga. Belum semua bisa ada anggota kami itu yang berfungsi sebagai whistleblower. Jadi itu sekarang salah satu segmen yang kita minta. Baik. Kalau ini saya berani mengatakan atas nama pimpinan ID, minta porsi. Baik. Menjaga etika profesi itu tadi, menginternalisasikannya, kemudian mengawasinya itu kembalikan kepada ID. Baik, kita akan usai jeda sejenak. Tetaplah bersama kami.